Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri video untuk mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi atau Technopreneur untuk eh, materi pada hari ini yaitu terkait dengan pemasaran. Lebih khusus yaitu pemasaran untuk rintisan usaha berbasis teknologi dengan dosen pengampu saya Galih Wasis Wicaksono. Jika diuraikan secara khusus, maka ada perbedaan antara tahapan pemasaran di dalam rintisan usaha berbasis teknologi atau startup dengan tahapan pemasaran pada umumnya ya, pada perusahaan atau pada jenis usaha pada umumnya. Jika kita merujuk pada berbagai literatur, disebutkan bahwa tahapan pemasaran di rintisan usaha berbasis teknologi atau rintisan usaha startup pada umumnya terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama dinamakan dengan seed atau seeding, ini ya, di mana pada tahapan ini umumnya pemasaran yang dilakukan oleh rintisan usaha memanfaatkan jejaring, misalnya melalui crowdfunding, ya. Jadi lembaga yang menyediakan pendanaan atau lembaga yang menyediakan pembiayaan, ya, baik itu sifatnya yang dikelola oleh usaha lain atau melalui jejaring inkubasi. Yang kedua biasanya lebih sederhana dilakukan melalui jejaring pertemanan ya. Apalagi kalau rintisan usaha tersebut lahir dan berkembang di lingkungan yang spesifik, misalnya di lingkungan pendidikan, di kampus, di sekolah, atau di jejaring-jejaring yang sudah terbangun sebelumnya, ya, misalnya pada komunitas ya, atau pada jejaring yang lainnya. Nah, setelah melewati tahap seed ini, maka berikutnya adalah tahap awal dalam pemasaran di rintisan usaha. Di sini kalau kita lihat cakupannya ada garis yang berwarna kuning atau ada baris yang berwarna kuning dan ada baris yang berwarna hijau. Ini menandakan bahwa cakupan dari area ini yang mencakup bagian yang diwarnai. Saya awali dari yang berwarna kuning dulu, di mana pada tahap awal pemasaran menggunakan pengguna atau dari dan berdasarkan informasi dari pengguna, atau mungkin paling gampang dari mulut ke mulut begitu. Ketika ada seorang yang membeli barang kita atau ada seorang yang menggunakan jasa kita, maka kita meminta pengguna atau pembeli tersebut untuk merekomendasikan jasa yang atau produk yang kita jual atau yang kita tawarkan. Nah, pemasaran dari mulut ke mulut ini sebenarnya tidak hanya dilakukan secara konvensional ya, artinya endorsement atau testimoni dilakukan secara manual ya, disampaikan melalui video atau pesan yang di capture, tidak seperti itu, tetapi juga bisa dilakukan secara digital atau mungkin secara berbasis teknologi. Misalnya apa? Misalnya untuk bisa menggunakan fitur tertentu dari aplikasi atau dari layanan yang kita buat, para pengguna diwajibkan untuk misalkan sharing atau dengan mengundang teman yang lain. Dulu pernah terjadi pada aplikasi Dropbox ya. Di awal-awal Dropbox itu, kalau Anda pernah menggunakan, supaya kita bisa mendapatkan kapasitas yang lebih besar, maka kita diminta untuk bisa sharing. Jadi kita bisa membagikan tautan, baik itu untuk login atau tautan yang lain kepada pengguna yang lain, atau mengajak dengan cara memasukkan email teman-teman kita. Nah, ketika kita masukkan, maka kita mendapatkan kapasitas tambahan dari aplikasi cloud storage Dropbox tadi. Jadi
pendekatannya ya tidak harus benar-benar dari mulut ke mulut ya, dari satu orang kita bisikkan atau kita sampaikan ke orang yang lain, tetapi bisa dibuat sesuai dengan teknologi atau bisa didigitalisasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, di tahap awal ini pemasaran menggunakan jejaring dari investor atau dari rekanan direksi yang ada di dalam rintisan usaha tersebut. Jadi biasanya nanti ada investor misalnya ya punya grup yang lain ya. Misalkan anggaplah investor kita dari grup misalkan dari yang terkait dengan layanan ya, misalkan dari layanan telekomunikasi misalnya begitu ya, atau dari layanan perbankan ya, kan pasti ada grup-grup yang menjadi anak usaha dan itu kemudian bisa ditawarkan ke mereka seperti itu. Atau mungkin dari jejaring direksi karena direksinya diangkat atau diambil dari orang yang memiliki jejaring yang cukup kuat. Tetapi tentunya ini di tahap awal pasti juga tidak bisa optimal ya pastinya ya. Jadi tetap harus menggunakan media yang lain. Yang kedua bisa melalui pameran. Jadi ketika ada expo, maka itulah wadah kita untuk bisa mensosialisasikan atau bisa memasarkan produk yang kita buat. Yang berikutnya masih di warna yang bagian kuning, yang bisa kita gunakan adalah menggunakan media sosial. Jadi saat ini, apalagi di pandemi seperti ini, maka media sosial yang ada itu dibekali dengan berbagai fitur yang bisa membantu kita dalam memasarkan produk kita. Dengan syarat bahwa media sosial kita harus kita upgrade dari yang awalnya penggunaannya secara personal, kemudian menjadi bisnis atau komersial. Misalnya di Instagram, misalnya seperti itu ya, Anda bisa mengupgrade secara gratis akun Anda menjadi bisnis gitu ya. Kemudian Anda bisa mendapatkan insight terhadap hasil pemasaran yang Anda sudah lakukan. Postingnya masih gratis, tetapi untuk posting-posting yang kita atur, misalnya posting untuk promosi ke daerah tertentu atau ke subjek pendidikan, subjek pekerjaan tertentu, itu pasti berbayar dan itu bisa kita customisasi. Nah, bagian yang saya jelaskan berikutnya adalah bagian yang berwarna hijau, yang mana di sini dimulai dari tahap seed sampai dengan yang akhir, yaitu apa? Memanfaatkan webpage atau blog yang kita create dan juga memanfaatkan search engine optimization. Jadi dua hal ini tentunya tidak akan tergantikan ya selama proses atau selama tahapan pemasaran di rintisan usaha berbasis teknologi. Kemudian setelah tahap awal, maka setiap rintisan usaha pasti maju ya, masuk ke tahap berikutnya, itu tahap maju. Tahap maju ini artinya sudah mulai advance ya, sudah mulai memiliki pembeli atau pengguna yang tetap dan sudah memiliki jejaring yang kuat. Maka tahapan pemasaran ini bisa ditingkatkan dengan yang berwarna orange, yaitu dengan melalui humas gitu ya, atau memanfaatkan media publikasi yang berbayar, misalnya seperti koran, tabloid dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan. Di samping itu tetap menggunakan pendekatan pemasaran yang sudah dilakukan di tahapan sebelumnya, yaitu tahap seed dan tahap awal, yaitu bisa tetap menggunakan pameran, media sosial dan lain sebagainya. Di bagian yang akhir adalah tahapan exit. Jadi karena di dalam rintisan usaha berbasis teknologi itu atau secara umum dalam startup itu pasti ada fase berakhirnya, maka di dalam tahapan pemasaran juga ada fase exit. Fase exit tadi atau mungkin bisa dimaksudkan di sini adalah fase di mana rintisan usaha tadi berubah bentuk, misalkan dari yang sifatnya tertutup kemudian go public, atau kemudian diakuisisi atau merger dengan perusahaan yang lain, sehingga tahapan exit ini sangat tergantung dengan kondisi perusahaan atau kondisi rintisan usaha pada saat dia melakukan atau memilih tahapan exit yang sesuai. Nah, ini penjelasan dari tiap tahapan tadi.
ya. Jadi di tahap seed ini tidak ada pendanaan dari pihak luar, jadi masih murni didasarkan pada pendanaan masing-masing masing-masing pendiri ya, founder maupun co-founder. Kemudian produknya biasanya masih berupa ide, sehingga memang biasanya yang dilakukan adalah menyampaikan contoh ya, contoh dari produk atau prototipe dari produk atau gambaran terkait dengan revenue yang bisa didapatkan, sehingga pembeli pertama atau pengguna pertama merupakan ya bagian dari investasi untuk bisa mengembangkan produk tersebut. Sehingga maka dari itu memang pengguna pertama biasanya mereka yang kenal atau yang terkait langsung dengan rintisan usaha tersebut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, pendanaan dari teman atau dari keluarga atau juga dari pihak-pihak yang lain. Kemudian pemasarannya ada yang sudah mulai menggunakan model crowdfunding, di mana mengumpulkan beberapa investor untuk bisa berinvestasi di rintisan usaha yang dibangun. Jadi crowdfunding ternyata tentu saja tidak hanya untuk mengumpulkan pembiayaan ya untuk donasi dan lain sebagainya, tetapi ada juga crowdfunding yang memang bertujuan untuk mengembangkan suatu usaha. Secara umum seperti itu ya yang terjadi pada tahap seed. Pada tahap awal ini lanjutan tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi memiliki pendanaan tetapi masih terbatas untuk pengembangan produk, mungkin untuk membiayai hal yang lain seperti pemasaran, seperti branding dan lain sebagainya belum memiliki anggaran. Kemudian produknya sudah ada tetapi masih terbatas penggunaannya atau mungkin masih versi alpha gitu ya. Kemudian masih bisa berkembang ya, masih sangat bisa berkembang dan umumnya menggunakan expo untuk bisa memasarkan dan menampilkan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang berikutnya tahap maju sampai dengan exit ya, di mana produk sudah memiliki pengguna atau pembeli tetap serta memiliki keuntungan dari produk tersebut. Nah, contoh metode penjualan yang bisa dilakukan dalam tahapan pemasaran ini saya ambil beberapa. Mungkin ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Yang sesuai bisa diimplementasikan dalam rintisan usaha yang nanti akan dikembangkan. Yang pertama, metodenya menggunakan model paket, di mana dalam model paket ini rintisan usaha menjual produk atau lisensi atau jasa secara terpisah-pisah ya, dalam satu paket. Jadi misalkan Anda ingin menawarkan sebuah sistem ya, misalkan Office lah ya kalau saya contohkannya. Dari Office itu biasanya dijual secara secara utuh satu paket begitu ya. Tetapi lisensinya bisa dipisah-pisah ya, misalkan ada yang untuk Word saja, ada yang untuk PowerPoint saja, ada yang untuk Excel saja. Jadi tujuannya sebenarnya untuk kustomisasi dari paket tersebut sehingga lebih menarik bagi konsumen. Kemudian harga per paket dengan harga per bagian jauh lebih murah. Misalnya tadi contohnya ketika seseorang itu membeli paket per paket, misalkan ya, ketika di total ya, secara kumulatif, maka harga paket dengan harga bagian per bagian lebih murah menggunakan harga paket misalnya. Tetapi kan tentu saja pengguna memiliki alasan untuk tetap menggunakan bagian per bagian. Kemudian dalam paket ini juga bisa menyasar audiens atau target pasar yang lebih luas. Bisa saja ada mereka yang butuh dengan budget yang ada, butuhnya hanya bagian tertentu atau paket tertentu. Atau bisa juga ada yang memang membutuhkan untuk paket yang lebih
yang lebih besar. Nah, ini biasanya digunakan dalam model hardware atau software. Sedangkan untuk jasa biasanya jarang diterapkan, tetapi bisa saja diimplementasikan. Jadi lebih cocok sebenarnya digunakan untuk penjualan atau untuk pemasaran pada hardware dan software. Kemudian yang kedua menggunakan sistem insentif atau poin, ya, di mana pengguna akan mendapatkan poin di setiap pembelian dari produk atau jasa yang digunakan tadi. Poin dapat digunakan untuk membeli atau digunakan untuk diskon. Ini biasanya digunakan untuk produk game ya. Jadi kalau kita misalnya bermain game, kemudian game tersebut gratis, ada sistem poinnya nanti bisa ditukarkan dengan apa namanya, hal yang lain di dalam game tersebut. Atau bisa juga ini digunakan dalam model e-payment ya. Jadi misalnya kita membeli sesuatu dan membayarnya menggunakan e-payment, ada pilihan untuk misalnya mendapatkan cashback gitu ya. Cashbacknya tidak dalam bentuk uang atau dalam bentuk rupiah misalnya ya, tetapi cashbacknya dalam bentuk poin. Sehingga nanti ketika dikumulatifkan poinnya bisa digunakan untuk apa. Nah, atau yang lain misalnya dalam kartu kredit, setiap pembelian yang kita lakukan menggunakan kartu kredit, maka kita akan mendapatkan poin. Nah, poin tersebut nanti akan ditukarkan dengan banyak hal. Bisa ditukarkan dengan jasa layanan, atau bisa ditukarkan untuk membeli produk lain, atau ditukarkan berupa voucher atau diskon terhadap produk yang lain. Nah, ini bisa digunakan tadi pada produk-produk yang berbasis game misalnya. Kemudian metode penjualan yang berikutnya adalah freemium. Nah, freemium ini menjual produk ya dengan fungsi dan fitur yang dasarnya gratis gitu ya. Jadi fiturnya gratis, tetapi karena kebutuhan maka membutuhkan fitur yang lebih banyak atau biaya yang lebih tinggi sehingga harus berbayar. Nah, ini misalkan kalau Anda misalnya pernah menggunakan ada namanya aplikasi seperti FreePic atau Canva atau Piktochart atau aplikasi yang sejenis itu ya, yang digunakan untuk mendesain infografis dan lain sebagainya. Biasanya untuk fitur-fitur dasar kita diberikan gratis. Jadi untuk menggambar, untuk icon dan lain sebagainya gratis. Tetapi ketika kita membutuhkan fitur yang lebih lengkap, misalnya untuk mengkonversi gambar atau desain kita menjadi bentuk JPEG atau bisa di-download dalam bentuk PNG, maka itu harus berbayar. Nah, ada juga yang pada fitur gratisnya dia memberikan space bagi iklan. Ya, sedangkan untuk yang fitur berbayar dia free dari iklan. Ini contohnya misalnya di YouTube gitu ya. Sekarang ada YouTube yang premium yang tidak ada iklannya, ya, tidak memiliki iklan sehingga kita nonton bisa dengan bebas. Sedangkan pada YouTube yang biasa yang kita nonton setiap saat, di situ terdapat banyak iklan yang diputar di tengah-tengah video yang kita dengarkan. Atau kalau di contoh yang lain misalkan pada Spotify ya, aplikasi Spotify. Nah, di Spotify itu untuk layanan gratisnya pasti ada ada interupsi terkait dengan iklan yang diberikan. Nah, apa manfaat dari model freemium ini? Pastinya menarik pengguna karena awalnya gratis gitu ya. Semua pengguna pasti akan banyak yang menginstal aplikasi atau produk tersebut. Kemudian yang kedua, keuntungannya juga kita bisa mendapatkan keuntungan dari yang mengiklan, yang memasang iklan dari pihak ketiga ya. Jadi misalnya ada yang memasang iklan, kemudian iklan tersebut diputar pada saat layanan gratis, maka kita juga mendapatkan iklan dari mendapatkan pembiayaan dari iklan yang dipasangkan di aplikasi kita. Kemudian kalau kaitannya dengan user persona, maka Anda bisa menjangkau user persona yang cukup luas, yaitu mereka yang mau membayar terkait dengan jasa atau layanan yang Anda tawarkan, serta sekaligus menjangkau mereka yang tidak membayar atau ingin menggunakan fitur gratis dari aplikasi atau produk yang Anda tawarkan tadi. Maka fitur freemium ini termasuk yang atau metode freemium ini termasuk metode yang cukup banyak, cukup marak digunakan dalam
model atau metode pemasaran rintisan usaha berbasis teknologi. Kemudian yang tidak kalah penting dalam sebuah strategi pemasaran adalah pencitraan atau branding ya, kalau dalam bahasa Inggris. Apa saja yang bisa dilakukan di dalam branding? Saya mencatat ada 3. Yang pertama dari aspek nama perusahaan. Untuk melakukan branding sebaiknya layanannya berhubungan dengan produk atau layanannya gitu ya. Jadi misalkan contohnya Netflix, itu berarti menggambarkan apa yang disediakan di dalam Netflix tersebut. Atau LinkedIn, ya. Ini juga menggambarkan apa yang ditawarkan di dalam produk tersebut. Kemudian ada juga yang menggunakan gabungan kata ya, yang mencerminkan apa yang tersedia di dalamnya. Misalnya ada Facebook, ya, gabungan antara face dan book. Kemudian ada YouTube, gabungan antara you dan tube. Jadi ini gabungan-gabungan kata yang mungkin bisa menggambarkan atau menjadi inspirasi untuk melakukan branding terhadap nama perusahaan. Ada juga yang tidak memiliki nama atau tidak memiliki arti ya. Jadi seperti Zynga, kemudian Tumblr ini tidak memiliki arti apapun, tetapi karena branding yang kuat, dia kemudian melekat ke salah satu produk yang sudah dibangun di dalam aplikasi tersebut. Yang kedua, branding juga terkait dengan logo. Sebaiknya logo yang Anda buat itu sederhana dan mudah diingat, gitu ya. Misalkan sekarang logo Office itu hanya kotak persegi, gitu. Itu sangat mudah diingat. Atau logo Windows, ya, hanya gambar jendela saja, misalnya. Saya tidak menampilkan di slide saya ini atau di video ini. Atau logo Facebook, kalau Anda coba melihat perjalanan logo Facebook itu menarik ya. Jadi bagaimana logo Facebook itu terus bertransformasi menjadi saat ini. Yang terakhir adalah yang lokal adalah logo Gojek. Jadi yang awalnya cukup sulit untuk digambarkan sekarang menjadi mudah karena dia melakukan transformasi perubahan logo. Dan sebaiknya logo juga bisa pada nama perusahaan atau mengacu pada jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sehingga nanti brandingnya menjadi maksimal. Yang terakhir adalah terkait dengan nama domain. Sebaiknya nama domain ini sama dengan nama perusahaan atau nama produk. Kalau misalnya sebuah perusahaan memiliki produk lagi, ya maka bisa dibuatkan subdomain. Sehingga bisa menjelaskan terkait dengan produk atau perusahaan tersebut. Nah, tidak lucu kalau misalnya perusahaan dengan produknya atau domain dengan perusahaannya berbeda, ya, sehingga pengguna tentunya tidak yakin dengan produk atau perusahaan yang Anda rintis. Demikian juga dengan ekstensi yang ada di dalam domain yang kita gunakan juga harus diperhatikan. Nah, selanjutnya saya mungkin mengulas kembali terkait dengan revenue model. Mungkin sudah saya sempat ceritakan di beberapa video sebelumnya. Nah, terkait dengan revenue model ini, ada beberapa model yang bisa kita gunakan. Misalnya, yang pertama transaction. Transaction ini tentunya didapatkan dari hasil jual beli atau hasil penggunaan jasa yang berbayar yang bisa kita tarik, ya, pembiayaan dari situ. Yang berikutnya adalah capacity leasing. Jadi capacity leasing ini kemarin sudah juga saya singgung, didapatkan dari peningkatan kapasitas dari layanan yang kita miliki. Yang kedua adalah subscription, jadi berlangganan, ya, misalnya langganannya bisa bulanan, bisa tahunan, atau sesuai dengan model bisnis yang dibuat. Yang berikutnya komisi dari hasil, ya. Misalnya pertambahan hasil, misalnya ini yang digunakan oleh broker-broker yang model bisnis yang bentuknya brokerage, yang itu menyediakan komisi. Yang selanjutnya adalah advertising dari periklanan, jadi mereka yang memang menyediakan sistem yang gratis tetapi di dalamnya menggandeng pihak lain untuk beriklan, maka bisa menggunakan model seperti ini. Yang selanjutnya trading dari hasil jual beli. Kemudian ada juga yang bentuknya donasi, misalkan dari crowdfunding yang
bertujuan menggalang dana untuk tujuan tertentu, baik itu untuk tujuan sosial maupun untuk tujuan yang lain, tujuan bisnis. Yang terakhir adalah subsidi ya. Jadi pendanaan didapatkan dari subsidi aktivitas yang lain yang kemudian bisa saling silang antara pendanaan yang satu dengan yang akan disubsidikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di video pemasaran pada seri mata kuliah ini. Selanjutnya nanti akan kita diskusikan dalam forum interaktif ya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.